dari Ibu Stella Francisca selaku Kepala UPT Bahasa Universitas Tanjung Pura. Kepada Ibu Stella Francisca, waktunya tepat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya maju sebentar ya untuk say hi dengan Kak Irma. Kak Irma, apa kabar? Sehat Baik, ya? Alhamdulillah. Nah, pakai tambah cantik ya? Alhamdulillah, Mem. Apa kabar, Mem? Alhamdulillah sehat. Ya, nanti saya buka dulu ya. Nanti kita kembali lagi bersama Kak Irma. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kembali American Corner Untan memberikan sebuah program yang sangat menginspirasi dan memberikan kesempatan bagi Anda. Dan tentunya kita beruntung karena hari ini telah hadir bersama-sama kita alumni Universitas Tanjung Pura yang sangat membanggakan, yaitu Kak Irma. Boleh tepuk tangan lah ya untuk Kak Irma yang ada di Jogja ya sekarang, Kak Irma? Ya, betul, Mem. Lagi di Jogja. Wah, ini luar biasa ya. Amerika, kemudian udah keliling-keliling Amerika, keliling-keliling Indonesia, dan mungkin Anda harus menyatakan bahwa saya adalah orang berikutnya. Nah, ini saya tanya, mau nggak ke Amerika nih? Nah, ini saya lupa jadi Kak Irma ya. Harusnya semangat sedikit, mungkin bulan puasa ya. Nah, ini mungkin mumpung bulan puasa, kita semoga Allah jabah doa kita, Allah permudah semua prosesnya. Dan sekali lagi, ini adalah mungkin ada yang baru pertama kali datang ke American Corner Universitas Tanjung Pura. Ini adalah sebuah tempat di mana Anda bisa mendapatkan informasi-informasi seputar Amerika, baik itu tentang kehidupan pendidikan, beasiswa, kemudian pembelajaran bahasa Inggris, dan lain-lain. Silakan Anda datang dan berkonsultasi langsung nih. Nah, karena di American Corner Untan ini ada banyak kegiatan pengembangan bahasa Inggris. Karena sebagai Anda ketahui, untuk mengikuti program-program Fulbright, salah satunya FLTA ataupun Mbak Enda yang S2 di Florida, itu memang requires ya, memang mereka mensyaratkan skor bahasa Inggris tertentu. Nah, jadi kalau pengen belajar, pengen baca-baca atau sharing-sharing dengan alumni, sering-sering datang ke American Corner Untan. Dan sekali lagi bahwa program begitu banyak beberapa alternatif ya. Jadi kita, apakah Anda familiar dengan YC yang Southeast Asian Leadership Initiative, itu juga sekitar 5-6 minggu ke Amerika. Kemudian program U-Grade itu 6 bulan di Amerika. Nah, ini lebih panjang nih, program Kak Irma, itu programnya kurang lebih setahun ya Kak Irma? Betul nggak saya? Ya, setahun. Kalau master Kak Endah 2 tahun. Kalau program saya IVLP, International Visitor Leadership Program, itu kurang lebih juga itu lebih pendek. Karena memang untuk mereka yang agak, kalau bilang nggak boleh bilang tua ya, tapi dewasa gitu ya, umurnya di atas, dan itu bekerja secara profesional, dan mereka harus pada program pada leader, dan itu memang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya lama dan kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, mudah-mudahan seperti yang diucapkan dari perwakilan kantor Aminef di Jakarta, setelah pulang, action yang Anda harus lakukan yaitu apa? Tadi pesannya. Apa yang harus Anda lakukan setelah pulang? Yaitu mempersiapkan diri untuk mendaftar. Nah, jadi jangan berpikir, saya nilainya terlalu pas. Oh, mungkin saya kepribadiannya kurang pas. Oh, tingginya kurang pas. Berat badannya kurang pas. Tidak ada. Jadi jangan terlalu banyak Anda berpikir yang macam-macam. Yang penting Anda berusaha dan selebihnya biarkan Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi memang di Universitas Tanjung Pura sendiri kita punya Language Center ya, UPT Bahasa Untan, tempat di mana Anda bisa mengembangkan nilai TOEFL Anda. Karena ini memang syaratnya ada nilai TOEFL ya Mbak Enda ya? 550 kalau tidak salah. Ya, jadi 550 syaratnya. Dan kalau mencari tempat untuk pengembangan dengan harga yang sangat bersahabat, ya itu 300.000 ya. Belajar TOEFL satu paket itu 300.000 ya di PT Bahasa Untan. Nah, kalau bisa belajar sendiri, mandiri lebih mantap.
Sekarang sudah begitu banyak website-website, ya kan? Dan pembelajaran mandiri yang bisa Anda akses dengan handphone. Handphonenya berapa juta? Ayo, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 20 juta kan? Sayang kan kalau handphonenya tidak berkontribusi maksimal kepada diri Anda. Nah, jadi pesan saya adalah mari kita terus tingkatkan, kembangkan kemampuan diri kita, dan mudah-mudahan ketika pulang dari Amerika kita bisa nih kayak Mbak Irma, menarik-narik hari ini sih yang daftar sekitar 70 orang nih Mbak Irma. Mudah-mudahan sebagian ada masih sholat asar ya, masih dalam perjalanan, kita tunggu, dan mudah-mudahan segera ini akan lengkap jumlah pesertanya. Tetapi sekali lagi adalah bahwa untuk menjadi orang sukses itu 2 hal yang paling utama ya. Jadi yang pertama itu pintar. Oh enggak, biasanya pintar, TOEFL itu malah pilihan terakhir untuk orang menyeleksi Anda apakah masuk atau tidak. Nah, yang pertama itu adalah semangat. Ayo gambarkan semangat Anda dengan cara mempersiapkan proses pendaftaran yang bakal segera dibuka, ditutup Tanggal 15 April. ya ditutup tanggal 15 April. Hari ini tanggal 6 ya, 6 April. Masih ada beberapa hari. Ya, masih ada 9 hari. Kalau angka 9 itu angka hoki untuk Madam Stella. Nah, ya. Jadi masih bisa kalau tes yang cepat, itu harus ITP kan? Ya. Harus ITP. Tapi mungkin ya kita nggak pernah tahu ya, we never know. Ketika ini mepet nih Mbak Irma, sekarang ini 9 hari baru tahu saya nih Mbak Irma bahwa harus skor ITP. Saya punyanya hanya TOEFL di instansi, boleh nggak ya? Kita nggak rezeki, masukin aja, dicoba aja. Ya kalau ada rezeki ya siapa tahu ya. Tapi kalau ada ITP ya pasti itu memenuhi persyaratan. Atau mungkin saya tahun ini hanya mau mendengar dulu dari Mbak Irma nih, gimana proses persiapannya. Dengan sepenuh jiwa dan raga saya akan mempersiapkan diri saya selama setahun depan, gitu kan? Ya, dan tahun depan saya sudah yakin nih. Nah, jadi saya akan melancong. Nah, tinggal dipilih tuh 50 state negara bagian yang di Amerika, kira-kira yang paling populer apa menurut Anda? New York, ya pengen ke New York. Yang lainnya nggak pengen kemana? Ada Unggul belok kanan? San Francisco? Wah, itu kalau saya sukanya ke San Francisco karena sesuai nama. Jadi sekali lagi bahwa pesan saya seperti moto American Corner, together we can do more. Jangan pernah pesimis, karena Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar kesempatan yang Allah sediakan bagi Anda, tetapi yang harus Anda lakukan adalah ikhtiar. Dan untuk melaksanakan ikhtiar itu Anda tidak sendiri, you are not alone. American Corner, Kak Enda beserta staff dan teman-teman di American Corner Untan siap menjembatani Anda, alumni seperti Kak Irma juga siap menjembatani Anda. Ya, sama-sama lah. Kita budak-budak Pontianak gitu ya. Nah, kalau orang lain pikirnya budak-budak itu kan slave. Ya. Nah, tapi kita memang betul, mari kita saling bersaing secara sehat, bahkan kita saling menyemangati sama-sama. Karena rezeki itu tidak pernah tertukar. Ya. Jadi jangan hanya untuk pintar sendiri, informasi disimpan sendiri, kita berbagi karena semuanya itu rezeki sudah Allah tentukan, tapi ikhtiar tetap harus ada. Tetapi sekali lagi bahwa kita bisa berhasil itu dikarenakan kadang-kadang kita bekerja dalam tim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Enda yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya di American Corner Untan. Kemudian ada Kak Irma ya yang sudah mendedikasikan waktunya yang sangat sibuk untuk bisa berbagi bersama kawan-kawan budak-budak Pontianak ya, untuk terus menginspirasi supaya bisa menyusul. Wah, jadi mungkin kemarin Kak Enda sudah pulang, saya tahun lalu sudah pulang dari Amerika, Kak Irma sudah pulang dari Amerika. Kami sangat pengen sekali banyak budak-budak Pontianak suatu hari bisa reuni ya Kak Irma, kita bisa reuni di Amerika. Sekarang baru reuninya di American Corner. Mudah-mudahan Allah jabah doa kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati, enjoy, diikuti segala informasi yang akan dibagi oleh Kak Irma, yang akan dipandu oleh Kak Enda. Terima kasih kepada Kak Oli, dan semuanya diikuti sampai akhir. Perlu dicatat supaya nggak lupa.
Nah, jadi nanti mungkin bisa minta nomor American Corner atau nomor Kak Enda supaya bisa komunikasinya menjadi lebih baik. Akhir kata, terima kasih ya Kak Irma, salam sehat selalu di Jogja. Mudah-mudahan tahun ini ada lagi ya yang bisa berangkat dari Pontianak. Nah, kita doakan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih tepuk tangannya. Terima kasih atas sambutan inspirasi sekali Mensela ini ya, sudah bolak-balik ke Amerika Serikat. Kalian mau ke Amerika Serikat? Oh, masih lemah aja baru sampai anjingnya gitu. Coba mau ke Amerika Serikat? Mau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mbak Irma. Mbak Irma ini mungkin bertanya-tanya kenapa Mbak Irma sedang di Jogja. Beliau sedang menyelesaikan tesisnya, S2-nya. Jadi balik dari Amerika langsung ke Jogja. Ya, Mbak Irma ya, mohon doanya ya teman-teman. Oke, boleh dikasih tepuk tangan yang meriah buat Irma Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Stella kata sambutannya. Terima kasih juga Mbak Enda serta teman-teman di American Corner Untan. Juga semua peserta. Saya senang sekali bisa ketemu budak-budak Pontianak lagi karena udah cukup lama tidak bertemu budak-budak Pontianak. Cukup rindu ngomong bahasa Melayu gitu lah ya istilahnya. Jadi hari ini kita sharing session sedikit tentang FLTA. Apa itu program FLTA? Dan gimana sih cara mendaftarnya? Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat foto di sini, ini adalah para peserta atau para penerima beasiswa FLTA dari seluruh dunia. Jadi ada 160 negara, teman-teman. Bayangkan nanti, saya mau teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman keterima dan bisa duduk di sini di salah satu mid-year conference. Jadi di FLTA itu kita ada acara setiap awal tahun, kita pergi ke Washington dan bertemu sama seluruh penerima beasiswa FLTA itu sendiri. Nah, jadi di presentasi saya kali ini kita santai aja. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya. Akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang Fulbright FLTA itu apa? Tentang successful application tips. Jadi biar seperti Miss Endah, sekali daftar langsung keterima ya, teman-teman. Dan juga nanti kalau teman-teman mau daftar UGrad atau FLTA sekali daftar langsung bisa karena persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Serta kalau udah di US, nah kita bisa melakukan apa saja sih biar pengalaman teman-teman itu sangat meaningful gitu ya, berarti di sana. Oke. Sedikit cerita tentang diri saya. Jadi saya adalah guru bahasa Inggris, teman-teman. Saya lulusan FK Bahasa Inggris. Saya sekarang juga mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi semenjak pulang dari FLTA itu sendiri, saya menambah pekerjaan seperti itu ya. Karena banyak mahasiswa atau anak-anak orang Indonesia yang lahir di Amerika itu belum bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi mau belajar lebih jauh tentang bahasa Indonesia. Saya juga mahasiswa di UGM, makanya saya di Jogja sekarang. Semoga bisa cepat kembali ke Pontianak, biar bisa langsung ke Amkor lagi. Dan setelah pulang, saya sama teman saya di Arizona State University, kami mendirikan sebuah platform pendidikan namanya Berani Education. Jadi di sini kami berbagi tentang tips beasiswa untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kalau teman-teman mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, nanti bisa langsung ke Amkor atau hubungi Kak Enda atau follow Instagram saya atau Berani Education. Nah, promosi dikit nggak apa-apa ya Kak Enda. Nah, selanjutnya ini bisa di-scan barcode-nya teman-teman. Ataupun kalau teman-teman males, scan-nya bisa langsung jawab aja. Saya mau bertanya nih, siapa yang udah tahu tentang program FLTA? Mungkin yang udah tahu boleh angkat tangan. Yang pernah dengar? Atau siapa yang belum tahu tentang program FLTA? Yang belum pernah boleh angkat tangan? Yang belum pernah dengar apa itu FLTA atau apa itu Fulbright gitu. Ya, sepertinya masih. Oh ya, silakan Mbak. Perkenalkan nama saya Anti. So, pertama kali juga tahu soal FLTA di postingan Amkor. Jadi
baru tahu promotion kegiatannya sekaligus sama program dari Fulbright sendiri. Jadi makanya pengen juga datang ke sini untuk yang informasi. Semoga lengkap tentang FLTA sendiri. Oke, wah, terima kasih banyak Mbak Antina. Terima kasih juga Amkor karena telah mempromosikan program FLTA ke teman-teman. Nah, ini sedikit penjelasan aja teman-teman tentang Fulbright itu apa sih. Jadi ada banyak beasiswa di dunia ini, salah satunya beasiswa ke Amerika Serikat, dan di bawah program Fulbright juga ada program pertukarannya ya, yang sangat banyak sekali pilihannya. Nah, jadi siapa aja yang bisa ikut? Ada mahasiswa seperti teman-teman, ada dosen, seniman, guru, kaum profesional, atau siapapun yang telah bekerja, yang berprestasi, itu sangat, kalau misalnya teman-teman berprestasi itu diwajibkan mendaftar ya, karena insya Allah keterima gitu. Dan berbagai latar belakang juga insya Allah keterima. Beasiswanya itu diberikan ke 160 negara di dunia, jadi nanti kalau keterima itu kita akan punya banyak teman dari negara yang berbeda. Oke, selanjutnya kalau di Indonesia itu sendiri programnya sudah lama sekali ya, sejak tahun 1952. Ini udah pada lahir belum nih? Kayaknya belum ya. Jadi sudah banyak alumninya, 4.500 alumni yang ada di Indonesia. Kegiatannya ada banyak, misalnya seperti Ibu Stella tadi, ada penelitian, ada pengajaran, ada pengayaan profesionalisme, ada juga seperti Kak Endah, studi lebih lanjut dari S2 sampai S3, bahkan yang S1 seperti teman-teman juga ada. Jadi teman-teman nanti nggak perlu kuliah misalnya semester 6 dan semester 7 di Indonesia, tapi di Amerika nanti ditransfer nilainya ke Indonesia. Nah, itu bisa banget ya. Tujuannya apa sih? Salah satu tujuannya adalah mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah beberapa alumni yang terkenal, misalnya ada Pak Rustandi, pengajar di Yale. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Yale, itu adalah universitas nomor 3 terbaik sedunia. Nah, beliau orang Indonesia ini mengajar di Yale, dan di Yale itu kelas bahasa Indonesianya sangat besar sekali, bahkan sampai muridnya sampai ratusan, seperti itu. Ada Pak Agus Salim dan Pak Hasan Sadili yang pernah punya kamus seperti ini. Nah, beliau ini adalah penulisnya dan merupakan alumni Fulbright juga. Nah, ini adalah alumni yang mungkin teman-teman tahu, ada Pak Ahmad Fuadi. Beliau ini adalah penulis novel terkenal ya, dan pembuat film. Jadi biasanya kalau teman-teman nonton film yang ada konteksnya di luar negeri, nah ini beliau pengarangnya. Yang ini pasti pada tahu semuanya, Pak Anies Baswedan dan Pak Amin Rais. Nah, semuanya itu adalah alumni Fulbright, dan Pak Anies Baswedan dan Pak Amin Rais itu melanjutkan S2-nya dengan beasiswa Fulbright seperti Miss Endah gitu ya. Nah, semoga nanti salah satu dari teman-teman, nggak salah satu, salah banyak di sini bisa seperti beliau-beliau. Nah, jadi apa sih kalau misalnya kita dapat beasiswa ini, kita bisa dibiayai pergi ke Amerika, mendapatkan uang saku dan akomodasi. Akomodasi itu seperti tempat tinggal, biaya bulanan, uang bekal, uang untuk belanja, uang untuk buku, laptop, dan lain-lain, itu semuanya ditanggung ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk mengeluarkan biaya pribadi seperti itu. Nah, jadi program Fulbright juga seperti kata Bu Stella dan kata Kak Endah, itu ada banyak sekali ya. Misalnya teman-teman mungkin boleh ditinting nih dari sekarang, saya mau daftar program ini Kak. Nah, kayak gitu. Kalau udah lulus S1, teman-teman bisa daftar master degree, itu 2 tahun. Ini yang paling banyak alumninya dari Indonesia. Setiap tahun itu ada 50 orang yang terima master degree, ada PhD. Nanti kalau mungkin untuk ayahnya, untuk ibunya, atau teman-teman mau melanjutkan lagi studi setelah master, itu bisa ikut PhD. Ada juga Global U Grad. Nah, ini kalau S1 kayak teman-teman mungkin, nah ikut Global U Grad nanti ya, gitu. Yang program saya sendiri FLTA, singkatan dari Foreign Language Teaching Assistant, atau asisten pengajar bahasa asing di universitas di Amerika. Ada juga CCI program, ini biasanya untuk yang lulus SMA atau lulus S1. Jadi biasanya kalau kita dah lulus S1 dan kita bekerja di luar bidang
expertise kita, misalnya teman-teman jurusan ekonomi, tapi malah ngajar ekonomi. Jadi butuh ilmu di bidang pendidikan. Nah, itu bisa daftar program ini, nanti akan dikuliahkan D1 seperti itu. Selanjutnya ada Fulbright DAI, ini untuk guru-guru ya teman-teman, dari SD sampai SMA, semuanya bisa daftar Fulbright DAI dan visiting scholar, serta masih banyak lagi programnya. Nah, jadi persyaratannya apa? Ini pasti semuanya bisa memenuhi. Yang pertama, warga negara Indonesia. Ini semuanya orang Indonesia kan di sini, nggak ada yang orang Amerika ya. Nah, di sini wajib WNI. Lalu kalau teman-teman sudah S1 atau masih S1 itu diusahakan berprestasi akademis, karena yang daftar Fulbright itu banyak sekali. Kalau teman-teman berprestasi pasti menjadi nilai plus untuk penyeleksi beasiswanya. Yang ketiga, berbahasa Inggris fasih, karena kan kita mau ke Amerika ya, jadi pasti menggunakan bahasa Inggris dan berkomitmen pada bidang studi yang dipilih. Di sini maksudnya, misalkan nih teman-teman ngambil kuliah jurusan FKIP, nah maka S2-nya harus berhubungan dengan pengajaran atau bahasa juga, jangan ngambil misalnya pendidikan untuk medis kayak gitu, kan itu agak nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau bisa harus inline seperti itu. Nah, ini persyaratan umum yang kedua, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial. Jadi kalau teman-teman ikut hima ataupun volunteer di Amkor atau volunteer di luar universitas, itu sangat bagus sekali karena itu menjadi nilai plus bagi kita gitu ya. Nah, jadi sekarang bisa dipersiapkan ya teman-teman. Kalau sering aktif dalam kegiatan sosial itu akan sangat membantu kita agar lulus beasiswa ini. Serta sanggup menyelesaikan program di Amerika. Jadi kalau sudah dikasih beasiswa harus diselesaikan ya, dan bersedia kembali ke Indonesia setelah program. Jadi kalau Fulbright itu wajib pulang ke Indonesia minimal 2 tahun. Nah, setelah itu boleh pergi ke tempat yang lainnya lagi. Nah, ini kalau FLTA, di sini mungkin ada yang jurusan FKIP, guru bahasa Inggris, atau Ada guru bahasa Inggris. beberapa penyerta, ada yang bekerja di sekolah dan lulusan FKIP ada. Wah, nah itu pas sekali. Jadi untuk FLTA itu sendiri yang dicari adalah berpengalaman mengajar bahasa Inggris. Nah, atau kalaupun nggak mengajar bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi ngajar BIPA atau bahasa Indonesia untuk penutur asing, seperti ngajarin bahasa Indonesia untuk orang bule kayak gitu ya, atau untuk orang luar negeri. Nah, itu minimal 1 tahun saja. Nah, lalu mengajar di jenjang sekolah, boleh SMP, SMA, ada teman saya yang lulus itu ngajar di pesantren, ada yang asisten dosen juga bisa seperti itu, atau lembaga kursus. Nah, serta mampu berperan ganda sebagai asisten pengajar dan mahasiswa, karena di program FLTA nanti kita menjadi mahasiswa juga, menjadi pengajar juga. Oke, yang ini persyaratannya yaitu, ini mungkin bisa diancang-ancang kalau misalnya saya mau daftarnya untuk tahun depan nih Kak. Nah, itu bisa banget ya. Ada beberapa pilihan tes. Yang pertama, ada ITP, TOEFL ITP bisa diambil di UPT Bahasa loh teman-teman. 550 skornya. Ada TOEFL IBT, ini jangan khawatir, IBT itu nanti dibiayai sama Fulbright kalau teman-teman lulus. Atau IELTS juga bisa, skornya 6,5 atau Duolingo. Tapi saya sarankan ambil TOEFL ITP aja ya, karena paling familiar sama kita dan paling dekat, ada tes centernya di sekitar kita dan nilainya 550 gitu. Atau yang sudah S1 atau S2. Jadi yang bisa daftar FLTA karena menjadi asisten pengajar, ngajar yang mahasiswa, kalau bisa sudah S1. Atau kalau teman-teman nanti udah S2 mau daftar FLTA, itu bisa banget ya. Seperti itu. Nah, ini persyaratan administrasi yang harus kita siapkan. Ini termasuk yang paling mudah dari yang lain karena tinggal di-upload aja. Yang pertama, formulir aplikasi daring, termasuk esai. Lalu yang tadi fotokopi hasil TOEFL ITP, ini difotokopi aja ya teman-teman. Jangan kasih sertifikat asli karena nggak akan dikembalikan ke kita. Jadi fotokopinya saja. Lalu 3 surat rekomendasi dalam bahasa Inggris, bisa dari guru, dari dosen, dari atasan ketika kita bekerja, seperti itu. Lalu fotokopi legalisir transkrip akademis,
dan ijazah. Karena tadi kan udah lulus S1 ya. Jadi fotokopinya ya, transkrip akademis dan ijazah. Lalu kartu identitas bisa KTP atau paspor dan CV dalam bahasa Inggris. Nah, sederhana ya, tidak ribet-ribet gitu. Nah, pendaftarannya untuk tahun 2023 itu sampai 15 April. Teman-teman kalau misalnya mau coba ini bisa disubmit sebelum 15 April, tapi kalau mau coba untuk tahun depan waktunya masih panjang sekali, jadi sangat disarankan ya. Seperti itu. Nah, ini sekian untuk sesi 1. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh. Bisa langsung raise hand, atau kalau misalnya malu, teman-teman bisa scan barcode dan bertanya melalui Mentimeter. Nanti saya bacakan. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Setiadi. Saya ingin tanya, kan misalnya kalau kita udah lulus nih seleksi dalam beasiswa tersebut, tapi kita nih tak mampu kayak pengen keluar itu, apakah ada konsekuensi atau gimana? Terima kasih. Ya, wah, kalau sudah lulus itu berarti teman-teman tuh sudah luar biasa sekali karena ada ratusan orang yang mendaftar sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lulus jadi principal candidate atau alternate candidate, kalau bisa jangan dilepaskan beasiswanya ya. Karena itu kayak 80% sedikit lagi pergi ke Amerika gitu. Tapi kalau misalnya kita mau melepaskan karena suatu dan lain hal, itu bisa teman-teman, nggak apa-apa ya. Ada waktu angkatan saya, satu orang itu mundur karena keterima beasiswa lainnya dan itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Jadi teman-teman bisa mundur kalau program FLTA. Tapi kalau master atau PhD mungkin ada yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Baik, ya saya mau bertanya Kak, saya Olivia. Jadi boleh diri? Oh iya, baik. Baik, Kak. Oke. Jadi saya sudah baca-baca mengenai persyaratannya Kak. Jadi saya punya beberapa pertanyaan. Pertama mengenai tadi untuk syaratnya itu ada bahasa upload, kemudian ada submit fotokopi. Nah ini maksudnya kan kalau misalnya kita upload kan sebenarnya kan kalau kita scan dari yang asli kan berarti hitungannya tetap kopi. Nah tapi ada bahasa fotokopi, apakah itu dalam bentuk fisik atau soft copy. Kemudian berikutnya untuk surat rekomendasi. Nah, kalau yang saya lihat di aplikasi online itu kita input namanya. Nah, untuk suratnya itu apakah langsung dibuat di dalam aplikasinya atau dalam bentuk fisik? Oke, ada beberapa pertanyaan lagi, cuman yang menurut saya agak confused di bagian itu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mbak Olive. Jadi saya coba jawab pertanyaan yang pertama, itu kenapa ada fotokopi sama yang diupload. Jadi teman-teman ada 2 aplikasi kalau Fulbright FLTA. Yang pertama itu online aplikasi. Nah, online aplikasi itu nanti dikirimkan langsung ke IIE. IIE tulisannya atau Institute International Education. Nah, IIE ini langsung di bawah Kedutaan Besar Amerika di Amerika buat menyeleksi dan hubungan teman-teman dengan kampus nanti. Nah, makanya kita perlu upload scan ijazah, scan transkrip, dan dokumen lainnya di website tersebut. Tapi sebelum itu kita akan diseleksi oleh Aminef di Indonesia. Nah, jadi Aminef itu perlu dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir ya. Kan biasanya kalau transkrip itu dicap dari universitasnya, ijazah juga dicap gitu kan. Itu berarti sudah dilegalisasi. Nah, itu dikirim cap pos ke alamat Aminef. Jadi mereka akan seleksi berkas kita dulu. Jadi alurnya itu nanti teman-teman diseleksi dari Aminef Indonesia. Setelah itu kalau lulus diwawancara oleh Aminef Indonesia dan Kedutaan Amerika. Nanti kalau sudah nama teman-teman dikirim ke Amerika dari kedutaan di Amerika serta dari kampusnya akan menyeleksi lagi. Gitu cukup panjang ya sebenarnya. Waktu saya sendiri itu mau 1 tahun prosesnya, tapi nggak apa-apa, itu worth it. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Olive. Mungkin ada lagi?
Atau Kak Olive mau nanya lagi? Ada satu pertanyaan lagi atau Kak Oli masih mau lanjut nanya? Oh, oke. Lanjut Kak. Lanjut mau bertanya lagi? Oh tidak, oke. Mbak Irma ada satu pertanyaan dari peserta. Bang Edwin. Halo Ima. Halo Edwin. So, aku udah cek tentang FLTA itu sendiri, cuma ada beberapa poin seperti ini yang aku miss. Pertama itu adalah whether or not primary teacher itu bisa daftar, apakah hanya bisa untuk senior high atau junior high level. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya adalah untuk rekomendasi tadi, apakah boleh dari berbagai instansi, misalnya orang yang merekomendasikan kita, example, kepala sekolah tempat kita mengajar, kemudian yang kedua dosen pembimbing atau misalnya kaprodi, kemudian dari tempat kita mengajar lagi tempat lainnya, misalnya tempat les, apakah bisa seperti itu atau harus dari satu level satu lingkup pekerjaan saja misalnya di sekolah. Thank you. Baik, terima kasih Edwin atas pertanyaannya. Jadi semuanya itu boleh mendaftar ya teman-teman, asal sudah mengajar bahasa Inggris selama minimal 1 tahun atau pengajar BIPA minimal 1 tahun. Jadi jenjangnya itu nggak masalah mau SD atau SMP, SMA atau asisten dosen ataupun dosen sendiri di universitas itu bisa mendaftar. Yang penting udah mengajar bahasa Inggris selama lebih dari 1 tahun atau pengajar BIPA. Nah, untuk surat rekomendasi itu sendiri, itu bisa dari mana-mana, yang penting mengenal kita secara profesional dan personal. Kalau bisa yang mengenalnya cukup lama ya, nggak cuma beberapa bulan lalu kita minta surat rekomendasi dari beliau. Kalau bisa yang bisa mendeskripsikan diri kita itu seperti apa. Jadi saya waktu itu mintanya dari 3, yang pertama dari atasan saya di tempat saya bekerja, yang kedua dari atasan saya lagi di tempat saya bekerja. Jadi saya kerja di beberapa tempat, satunya di Universitas Muhammadiyah, satunya dari tempat kursus. Nah, bahkan saya ngajar di tempat kursus ya, teman-teman. Kursus bahasa Inggris saya minta dari pemiliknya juga, beliau memberikan. Satunya itu dosen saya selama saya kuliah. Jadi siapapun bisa, yang penting beliau mengenal kita secara personal dan profesional. Seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, silakan lanjut dulu Mbak Irma. Baik, kita masuk ke sesi kedua ya teman-teman. Jadi sesi kedua ini kita akan bahas tentang successful application tips. Ini semoga dengan tips berikut ini teman-teman bisa langsung lulus sekali daftar gitu ya. Jadi scholarship is about determination, hard work, and preparation. Nah, scholarship itu untuk orang-orang yang rajin ya teman-teman. Jangan merasa berkecil hati. Kalau misalnya, kayaknya saya kurang di sini, karena itu untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh seperti itu ya. So, try your best and be successful in one shot, insya Allah. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya coba rincikan. Semoga bisa mempermudah persiapan beasiswa teman-teman. Dari dokumen itu sendiri, yang pertama, what you need to prepare adalah you need to polish your English and prepare your certificate in anything. Misalnya kayak dokumen, IELTS, ijazah, transkrip nilai itu udah harus dipersiapkan ya. Di-scan kalau bisa nanti kalau udah dapat, lalu CV-nya juga mulai ditulis nih dari sekarang kayak gitu. Jadi nanti nggak buru-buru. Lalu translate your documents. Jadi semua di Aminef dia maunya dalam bahasa Inggris karena nanti akan direview oleh orang Amerikanya langsung gitu. Jadi bisa mulai nabung nih atau mulai nyicil teman-teman. Saya mau translate ijazah, kalau ijazah di Untan alhamdulillah udah bilingual ya, atau saya mau translate transkrip saya, karena kalau di kasus saya di UGM itu sayangnya nggak bilingual transkripnya ya teman-teman. Lebih hebat Untan gitu kan, transkripnya udah bilingual. Kalau di UGM masih bahasa Indonesia, jadi saya harus mentranskrip nilai saya, mentranslate
transkrip itu. Nah, yang esai selanjutnya, yang esai kalau teman-teman menulis, kalau Fulbright itu sendiri mereka maunya tuh fokus, kata-katanya jangan berbunga-bunga, jangan bermewah-mewah, tapi detail. Nanti kalau membaca soal esainya, nanti coba di brainstorm, karena kita mungkin punya banyak ide atau punya banyak hal yang sudah kita lakukan tapi kayak nggak tahu mau masukkan yang mana yang ke esai. Terus kalau Fulbright mereka suka hal-hal kecil but impactful. Jadi for your information, beda beasiswa biasanya tuh beda tujuan. Mungkin kalau kayak LPDP mereka mencari orang yang punya jiwa leadership yang sangat terlihat. Tapi kalau di Fulbright mereka mencari orang yang bisa memberikan impact walaupun kecil. Dan jangan menyepelekan grammar ya. Nanti kalau udah diselesai, dicek lagi grammarnya. Terus jangan lupa di-revise, karena kalau kita merevise, kita bisa memprevent bias gitu. Kalau kita nulis kan biasanya kayak, oh udah bagus nih gitu. Tapi pas teman kita yang baca, kok kurang clear ya kata-katanya, kurang jelas maknanya gitu. Jadi minta tolong dibacakan sama teman yang lain. Nah, dulu saya minta tolong dibacakan sama Kak Endah nih. Terima kasih banyak ya Kak Endah sudah membacakan esai saya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau nulis esai bisa mungkin minta tolong ke American Corner untuk di-review esainya seperti itu. Lalu di-recheck lagi application form-nya, ada dokumen yang ketinggalan nggak? Lalu tanya expertnya, tanya sama alumni yang udah lulus, itu sangat bermanfaat. Misalnya teman-teman mau daftar S2 nanti, coba nanti tanya sama Kak Endah nih, misalnya mau daftar Fulbright, Kak ini esai saya gimana ya gitu. Atau mau daftar FLTA, teman-teman boleh tanya saya. Atau mau daftar program lainnya, coba cari alumni yang udah lulus dan tanya, karena biasanya mereka punya perspektif yang sesuai atau sejalan dengan beasiswanya itu sendiri. Dan jangan lupa punya mentor itu penting banget teman-teman. Mentor itu biasanya kayak role modelnya kita atau menyemangati kita biar kita daftar gitu ya. Karena daftar beasiswa itu prosesnya panjang banget, kita mungkin akan demotivasi dalam proses tersebut. Nah, mentor atau teman-teman kita yang akan menyemangati kita. Dan kalau misalnya udah lulus interview, nah persiapan saya waktu itu, teman-teman bisa melistkan all possible question. Jadi kayak kita brainstorming sendiri, kira-kira saya akan ditanya apa aja ya, kayak gitu. Lalu practice introducing yourself. Nah ini kayak klise banget kan, kayak biasa aja nih. Tapi saya sendiri tuh pas belajar memperkenalkan diri tuh kayak butuh 15 menit, 20 menit biar bisa menciptakan kata-kata yang baik gitu atau bisa lancar ngomongnya. Dan jangan lupa nanti kalau udah masuk interview, ini interview apa aja sih, mau kerjaan, mau beasiswa, ataupun apapun, reread your essay atau reread your formular application, karena pasti pertanyaannya tuh dari apa yang kita tulis, dan coba punya mock interview, jadi kayak nge-zoom sama siapapun itu ya, teman-teman yang bisa ngasih feedback, dan tanyakan, kira-kira saya kurangnya apa nih. Dulu saya nge-zoom sama salah satu kakak kelas, saya di komen, ternyata kalau saya ngomong dan pas saya mikir tuh mata saya kayak nggak fokus gitu, kayak kemana-mana. Jadi dia bilang coba apapun yang kamu pikirkan tuh tatap layarnya gitu. Karena waktu itu pas saya daftar pas COVID lagi tinggi-tingginya, jadi interviewnya itu online ya teman-teman gitu. Nah yang ini persiapan bahasa Inggris. Jadi kalau di Fulbright FLTA itu agak sedikit tinggi skornya, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa. Ada berbagai pilihan, IELTS-nya 6,5, IBT 80, ITP-nya 550, atau Duolingo juga bisa 105. Nah, jadi cara mempersiapkannya gimana? Bisa, kayak kata Bu Stella tadi, daftar belajar di UPT Bahasa gitu ya. Atau teman-teman bisa belajar sendiri. Salah satu tempat tes yang paling saya suka itu namanya tes glider. Nanti bisa di-scan barcode ini. Nah, teman-teman akan pergi ke website ini. Di sini teman-teman bisa belajar IELTS, skill apapun, skornya tuh langsung keluar gitu ya. Kalau kayak reading atau writing atau speaking itu bisa langsung band skornya keluar. Atau apalagi kayak TOEFL IBT, ITP itu bisa langsung. Jadi kalau mau coba-coba belajar sendiri bisa dari sekarang ke website ini salah satunya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Kak, kenapa sih nilainya tuh sangat tinggi sekali gitu? Kan susah ya. Nah, itu karena alasannya teman-teman nanti akan
menjadi pengajar dan belajar di universitas ini. Kebetulan kalau bahasa Indonesia itu diajarkan di universitas yang cukup besar di Amerika gitu. Misalnya di Harvard University, di Columbia, ini universitas saya dulu, di UPenn, University of Pennsylvania, di Yale. Nah, yang ini termasuk universitas bergengsi gitu ya, teman-teman. Kayak masuk, I think 15 besar di dunia. Jadi bayangkan teman-teman kuliah dan belajar di universitas ini butuh kemampuan bahasa Inggris yang cukup tinggi gitu. Karena cukup challenging juga. Dan kampus-kampus lainnya seperti yang di bawah ini. Ini langganan, teman-teman. Jadi setiap tahun pasti akan mencari satu FLTA gitu. Tapi tahun ini Cornell lagi nggak nerima, biasanya nerima kayak gitu. Maybe next year, mungkin di tahun ini teman-teman akan menerima ya. Tapi jika teman-teman keterima FLTA, nah insya Allah jadi mahasiswa dan pengajar kampus-kampus ini. Dan biasanya itu mahasiswa yang kita ajar dari S1 sampai S3 gitu kan. Dengan bahasa Inggris yang sangat-sangat lokal gitu, aksennya. Saya waktu sampai ke Amerika, dengar aksen orang African American itu kayak kaget gitu karena sangat kental sekali aksennya ya, nggak kayak yang di listening gitu, agak berbeda sehingga butuh kemampuan bahasa Inggris yang cukup mumpuni gitu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ya, kita buka lagi sesi tanya jawabnya bagi peserta. Oke, kita ada satu penanya ini, Mbak Irma. Ya. Hai Kak Irma, good afternoon. Good afternoon. Saya ingin bertanya terkait beasiswa Fulbright PLTA sendiri, karena di sini pertama kali saya mendengar beasiswa ini. Yang pertama ini terkait kuota untuk orang di Indonesia sendiri itu berapa? Kemudian biasanya setiap beasiswa itu kita harus memberikan feedback kan Kak terhadap beasiswa yang kita tempuh. Nah untuk di Fulbright sendiri apakah ada feedback yang kita berikan terhadap beasiswa tersebut? Nah kemudian di penulisan esai sendiri, untuk tema esainya apakah ditentukan oleh pihak penyelenggara beasiswanya atau dari perspektif kita sendiri? Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih banyak. Jadi berapa orang yang diterima di program ini? Nah, sebanyak kampus ini, teman-teman. Ini ada berapa ya? Ada 12. Nah, jadi ada 12 orang yang keterima gitu. Tapi di tahun saya itu lebih sedikit lagi karena sedang COVID. Jadi beberapa kampus seperti Harvard dan University of Indiana itu nggak menerima calon FLTA baru. Jadi cuma 10 orang gitu ya yang diterima, dan yang daftar itu lumayan banyak biasanya. Jadi tapi jangan takut kalau misalnya memang rezekinya teman-teman, insya Allah ada jalannya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak ya, biasanya 10 sampai belasan orang saja yang diterima setiap tahun. Lalu pertanyaan keduanya tentang esai, kalau tidak salah. Esainya itu kalau di FLTA seperti ini. Kita akan diminta untuk menulis teaching methodologies and technique serta sharing your culture. Jadi teaching methodologies itu kayak metodologi mengajar kita itu seperti apa. Dia mau tahu kita tuh tipe guru yang seperti apa, teman-teman. Apakah yang student center atau yang suka pakai teknik misalnya kayak TPR, atau yang modelnya drill atau gimana, atau teman-teman ahli di bidang apa, misalnya ahli di kelas kecil, ahli mengelola kelas besar, seperti itu. Jadi di sini kita diminta untuk mendeskripsikan gaya mengajar kita, buat kelas yang nyaman itu seperti apa, ngajar bahasa seperti apa, ngajar budayanya tuh kita mau tawarkan apa aja. Misalnya waktu saya nulis dulu, saya menekankan poin-poinnya itu saya student center misalnya. Yang kedua, learning by doing, misalnya dengan menggunakan TPR. Yang ketiga, mengintegrasikan kebudayaan, misalnya kayak pattern batik atau selebrasi di Indonesia, kayak lomba makan kerupuk, lomba kelereng, dan lain-lain untuk di kelas kayak gitu. Itu harus dielaborasikan, karena nanti kita akan melakukan hal tersebut ya. Sharing your culture juga mau dilakukan seperti apa. Misalnya teman-teman mau buat seminar atau mengajar ke sekolah-sekolah, atau teman-teman mau buat
masak dan dibawa ke kelas itu tekniknya mau seperti apa dan bagaimana penerapannya. Itu esai di FLTA karena kegiatan kita di sana. Kalau esai untuk master degree atau PhD mungkin agak berbeda lagi. Lalu kita juga akan ditanya tentang academic interest. Jadi ini kayak kita tertarik di bidang apa sih? Kan pendidikan ada banyak ya, misalnya ada TESOL, ada teknologi for education, ada entrepreneurship, ada education psychology, ada banyak sekali. Teman-teman tuh tertarik di bidang apa gitu. Dan tips dari saya, karena Fulbright itu maunya fokus, saya itu dulu bilangnya saya mau belajar lebih dalam tentang TESOL atau classroom management gitu. Jadi kalau bisa tidak terlalu jauh dari ekspertisnya kita. Nah, gimana sih Kak caranya kita tahu jurusan-jurusannya gitu? Teman-teman nanti bisa buka kampus-kampus yang ada di tadi disebutkan misalnya Harvard atau UPenn atau kampus yang teman-teman mau, lalu buka jurusannya kayak course katalog untuk mata kuliahnya. Ini ada banyak sekali pilihannya. Yang biru ini dari UPenn, yang merah ini dari Columbia, University of Columbia. Nah, ini ada eduk berarti education ya, teman-teman. Ada literature misalnya for children and adolescents. Ada higher education. Jadi pilihan pendidikannya itu banyak sekali. Kalaupun teman-teman mau ambil jurusan lain, misalnya Kak, saya ini ekonomi Kak, bukan education. Oh oke, itu ada banyak lagi. Misalnya ekonomi di bidang apa atau ekonomi di bidang A, B, C, ada banyak sekali. Nanti dipilih saya mau ngambil ini karena ini seperti itu. Yang ini kalau teman-teman buka di Harvard, dia juga nawarkan kursus, bahkan ada yang gratis juga ya. Jadi kita bisa ikut. Nah, seperti itu. Ini ada contoh-contoh mata kuliahnya gitu. Tadi ada satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh diulang? Yang pertanyaan satunya lagi itu terkait feedback, karena kan setiap beasiswa biasanya mereka minta feedback dari kita yang menerima beasiswa tersebut. Oh ya, benar sekali. Jadi kalau feedback, misalnya kita nggak ada dua feedback kalau setahu saya. Yang pertama feedback yang kita rasakan dari beasiswa tersebut. Itu kalau di Fulbright FLTA kita akan diminta per 3 bulan kalau nggak salah. Jadi kita dikirimkan survei dengan email, lalu dia nanya, gimana pengalaman kamu di Amerika? Bagaimana hubunganmu dengan orang-orang di sekitar kamu? Seberapa bermanfaat program ini untuk kamu? Jadi kita kayak ngisi survei gitu. Ada juga survei yang diberikan kita setelah lulus mata kuliah tertentu tentang dosennya misalnya. Apakah dosen ini baik? Apakah dosen ini mempersiapkan materi dengan baik? Seperti itu. Jadi selalu ada survei di akhir periode tertentu. Tapi kalau misalnya kita belum lulus gitu, itu kalau menurut FLTA itu sendiri itu nggak ada feedbacknya gitu ya. Misalnya kamu nggak lulus karena esai kamu kurang apa kayak gitu, nggak ada. Jadi hanya pengumuman lulus dan tidak lulus saja seperti itu. Tapi kalau dari universitasnya biasa mereka minta feedback dari kita seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih, Mbak Irma. Ada lagi? Mau bertanya? Oh, ada Miss Olive lagi ingin bertanya. Oh iya, silahkan. Maaf ya Kak, saya tanya lagi. Mungkin tadi feedback yang maksudnya post program ya Kak? Tadi saya pahamnya post program. Apakah setelah program kita harus melakukan sesuatu untuk lembaganya? Kalau di sini kan aminnya. Nah, saya juga mau nanya kan tadi Kakak bilang ada kuliah, kemudian ada mengajar. Nah, sedangkan program itu 1 tahun, apakah selama 2 semester ini kita belajar dan mengajar? Kalau misalnya belajar dan mengajar, maksimal berapa mata kuliah, kemudian maksimal berapa jam mengajar sih Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Miss Olive pertanyaannya. Tadi post program activity gitu ya. Sebenarnya kalau Fulbright FLTA nggak ada mewajibkan post program activity apapun teman-teman. Jadi kalau udah pulang ya udah bisa menjalani kehidupan kita dengan seperti normal lagi gitu ya. Palingan sharing-sharing aja ke teman-teman yang lain karena program FLTA atau Fulbright itu sangat sayang sekali kalau dilewatkan. Jadi
berbagi sama teman-teman yang lainnya aja, berbagi informasi, kayak gitu aja sih palingan. Terus pertanyaan Miss Olive itu kita akan mengajar di program ini sebanyak 20 jam. Per apa? Per hari enggak, per minggu ya. Jadi kita ngajarnya 20 jam per minggu saja. Itu kan ada 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Jadi palingan 4 jam per hari. 2 kelas seperti itu ya. Biasanya sih 2 kelas. Tapi kalau saya sendiri itu lebih sedikit lagi karena itu maksimal 20 jam. Minimalnya berapa? 5 jam kalau nggak salah. Tapi itu sangat senggang sekali waktunya. Pas saya ngerasa di Amerika tuh kayak gabut ya sejujurnya teman-teman. Karena biasanya kalau di Indonesia kan ngajarnya dari jam 9 pagi sampai 9 malam misalnya, atau dari 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kan panjang banget ya waktunya. Tapi kok di sana tuh palingan cuman dari jam 2 siang sampai jam 6 sore gitu. Habis itu nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi mendingan kita kuliah. Kuliahnya itu juga nggak wajib sih. Itu pilihan aja. Tapi sayang banget kalau dilewatkan. Karena misalnya teman-teman keterima di Harvard. Masa nggak mau kuliah di Harvard gitu? Ya kan? Masa cuma ngajar doang? Jadi saya ambil mata kuliah. Maksimal per semester itu 4 mata kuliah ya teman-teman. Minimal 1. Jadi boleh ambil saya ambil 2 karena saya ngajar waktu itu 2 kelas. Jadi biar nggak overwhelming, nggak terlalu padat waktunya, bisa istirahat dan bisa maksimal kuliahnya juga. Itu saya ngambil 2 kelas dan mengajar 2 kelas. Tapi kalau teman-teman mau maksimalkan ini, mumpung saya di Columbia nih atau di UPenn, saya mau ambil 4 mata kuliah, boleh ya teman-teman. Ambil kuliahnya 4 juga bisa kredit sama audit. Kredit itu berarti ambil nilai, bisa dapat transkrip. Audit berarti cuman sit in doang, datang aja gitu, nggak ngerjain tugas nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu bebas, sangat freedom sekali ya, seperti itu. Semoga menjawab ya Miss Olive. Ya, Miss Irma. Baik. Ada lagi pertanyaan dari audiens? Oh, belum ada lagi. Oke, ini tadi rekomendasi letter sudah ditanyakan sama Mas Edwin ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman, Q&A-nya sudah. Nah, yang ini make a wonderful scholarship journey. Nah, ini foto saya sama teman-teman, ini our last supper, ini makan terakhir kita. Sama ini teman saya dari Rusia, yang ini Spanyol, yang ini Irlandia, yang ini Peru, yang belakang saya itu dari Turki gitu ya. Jadi gimana sih caranya biar kita bermanfaat waktunya kalau teman-teman udah keterima dalam beasiswa Fulbright. Jadi ada 2, ketika kita baru datang tuh pasti kita mengalami culture shock gitu karena budayanya sangat berbeda gitu ya. Culture shock yang dialami saya atau Kak Endah mungkin juga berbeda karena state kami berbeda, universitas kami berbeda, jadi pengalamannya berbeda-beda. Tapi yang pasti kalau Amerika itu budayanya mereka sangat menjunjung nilai-nilai kemandirian dan ketepatan waktu gitu, serta individual culture. Jadi kita harus menghargai space orang, personal space orang atau opini orang lain kayak gitu. Serta mereka tuh sangat open minded. Jadi kalau nggak suka langsung dibilang aja, no hard feeling gitu ya, nggak ada rasa tersinggung atau yang lainnya. Dan always be ready for everything. Jadi nilai-nilai ini menurut saya kalau teman-teman exchange nanti ke luar negeri harus dipersiapkan dari sekarang, karena kalau personality atau kepribadian kita tuh butuh waktu yang cukup lama untuk membentuknya gitu. Misalnya mulai dipersiapkan kemandiriannya, mulai datang tepat waktu misalnya, atau open minded dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita tuh kita bisa menghargai gitulah ya, atau tidak cepat menjudge gitu misalnya. Dan Indonesia itu sendiri menurut saya agak kebalikannya. Misalnya orang Indonesia itu kolektivism, jadi temu orang nggak kenal juga kita bisa basa-basi gitu kan, bisa ngobrol. Kita juga menurut saya sangat religious as a nation gitu ya. Sebagai negara, Indonesia tuh orangnya sangat religius gitu dibandingkan negara yang lain misalnya, dan juga understanding. Nah, ini nilai-nilai yang harus atau kepribadian yang bisa kita miliki agar menekan culture shock itu sendiri. Lalu ada reverse culture shock, itu berarti kayak setelah kita pulang kita juga terkaget-kaget gitu, karena setelah 1 tahun atau 2 tahun kita di US, kita tuh kayak terlahir dengan kepribadian yang baru gitu ya, dengan
sifat yang baru atau kita lebih dewasa sedikit dengan cara yang berbeda. Jadi pas pulang kita juga kaget. Misalnya saya kaget waktu itu, saya kesal karena orang belum lampu hijau udah jalan duluan, atau baru aja lampunya hijau udah diklakson-klakson kayak gitu. Ini kenapa sih kayak gitu? Nah, hal-hal seperti itu tuh harus kita perkaya lagi ketika kita pulang ke Indonesia. Nah, ini beberapa culture shock yang saya alami. Nah, ini mungkin ada yang tahu, ada yang mau mendeskripsikan apa yang terjadi di sini. Misalnya gambar yang pertama, ini kita anggap nasi ya teman-teman. Ada yang mau cerita mungkin apa yang terjadi? Ini kalau orang Amerika, ya Kak Endah atau Miss Endah? Ya tidak ada sendok, jadi makan nasi pakai garpu. Iya, betul sekali. Jadi sebagai orang Indonesia ini kan wajib ya makan nasi gitu kan. Kalau nggak makan nasi rasanya nggak makan gitu di awal-awal. Nah, jadi pas saya beli nasi, itu nggak dikasih sendok teman-teman. Jadi dikasihnya cuma garpu doang. Lah, kenapa ini mana sendoknya gitu ya? Ternyata kalau orang Amerika tuh makan nasinya emang pakai garpu. Sendok itu cuma untuk sup gitu ya. Jadi kalau ada airnya itu baru pakai sup. Kalau makan roti-roti itu rotinya gede-gede segini, pokoknya gede banget, nggak habis. Itu biasanya emang begitu ukurannya, saya simpan jadi 2 kali makan gitu ya, untuk makan siang dan makan malam gitu. Nah, terus gambar yang kedua, ini ada yang tahu ini buah apa ya? Buah naga, Iya, betul sekali. Ini kan biasa banget ya kalau di Indonesia. Ini berapa ya? 20.000 sekilo misalnya ya. Tapi kalau di sana, oh my God, ini harganya berapa? Hampir $10. $1 itu 14.700 mungkin ya. Mau 150.000. Nah, ini satu item aja. Bayangkan makanan kita kayak kangkung, apalagi cabe gitu kan. Itu sangat-sangat mahal. Adalah hal-hal yang sangat mewah di Amerika gitu ya. Makanan teman-teman tuh adalah makanan mewah di Amerika. Saya pernah beli sayur kangkung itu udah berapa lama nggak makan kangkung? 6 bulan. Jadi kayak kangen banget gitu sama kangkung. Itu berapa ya? Mau belasan dolar, ya Allah, ratusan ribu gitu. Cuman setangkung doang gitu. Jadi itu sih cara mensiasatinya adalah belilah barang-barang yang di sana murah, misalnya kayak brokoli itu murah banget, atau anggur gitu, puas-puasin makan anggur ya. Kalau di sini kan anggurnya cukup mahal, di sana tuh kayak cuman $1-2, kayak 20.000 dapat sekilo. Jadi kalau di sana jangan pengen makan yang aneh-aneh ya teman-teman, jangan pengen makan misalnya makan apa ya, buah naga atau nangka gitu. Di Amerika pengen makan nangka gitu. Kalau bisa ditahan dulu, makan anggur, makan stroberi dulu, oke? Nah, yang ini pas sholat id di UPenn. Nah, jadi culture shock saya juga pas buka puasa bersama tuh nggak ada yang pakai mukena di sana. Lah, kenapa ya nggak pakai mukena? Terus pas mau ke tempat sholat gitu, nggak ada mukenahnya gitu. Jadi mereka itu sholatnya begini aja, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, ini Mbak ini menurut saya beliau ini bukan orang Muslim gitu, tapi mau belajar aja. Jadi kalau mau belajar mereka datang terus ikut aja gitu ya, nggak ada yang larang. Terus biasanya di sana sholatnya seperti ini saja, apa adanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke Amerika bawa mukena sendiri, bawa sajadah sendiri, kemana-mana juga kalau lagi jalan-jalan bisa sholat dulu. Udah waktunya sholat kan nggak ada azannya kalau di Amerika. Jadi kita cek sendiri waktunya ya. Misalnya sholat di tempat ganti baju gitu ya, tempat ganti baju yang ada di mall misalnya atau di toko baju, nah itu bisa. Terus di kelas ini juga culture shock-nya, kalau orang Indonesia itu biasanya tahu ya kan, tahu tapi nggak mau bilang. Misalnya tanya gurunya 1+1 berapa gitu, kita tahu jawabannya 2, tapi kita nggak bilang karena kita malu atau kita nggak enakan mau jawab atau takut dijudge. Ih, kamu nih jawab terus gitu. Tapi kok di sana mereka tuh berlomba-lomba untuk ngejawab ya. Jadi itu culture shock-nya. Nah, jadi beberapa tips yang bisa saya berikan adalah yang pertama, set your priority. Kalau udah di sana, kalau FLTA itu sendiri, kalian berarti adalah seorang teacher dan cultural ambassador. Jadi itu yang harus kalian lakukan gitu ya, utamakan gitu sebagai guru dan juga sebagai murid atau mahasiswa dan pembawa budaya Indonesia. Terus ada banyak aktivitas yang ada di Amerika, di kampus-kampus itu
di browsing-browsingnya, kalau di sana teman-teman ada misalnya volunteer atau pembagian grocery gratis, ada banyak banget. Atau kalau yang dosen itu bisa ikut research funding atau kolaboratif research, dan jangan lupa untuk jalan-jalan dan having fun gitu. Jadi kalau saya ngeset ke diri saya sendiri, Sabtu Minggu yuk, kalau semuanya udah selesai harus jalan-jalan biar nggak stres, karena play hard work hard gitu modelnya kalau di Amerika. Nah, setelah pulang dari FLTA atau dari program exchange, apa yang kita bisa lakukan? Teman-teman bisa lakukan banyak hal sekali, dan percayalah ketika kita sudah pulang, itu banyak hal yang menanti kita. Misalnya, salah satunya melanjutkan studinya, seperti teman-teman, atau membuat kayak platform pendidikan. Nih, teman saya di dosen juga di Arizona State University, dan karena FLTA itu mengajar bahasa Indonesia, nah saya dulu cuma ngajar bahasa Inggris, tapi alhamdulillah sekarang bisa mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu. Jadi ada banyak sekali ya program yang bisa kita lakukan gitu. Oke, ini ada sedikit video dari teman-teman saya. For me, Fulbright FLDA is where I can showcase the beauty and great depictions of my country and its potentials. Fulbright FLTA is a great opportunity for me to hone my professional and personal skills. It is also a way for me to build and strengthen connections between not only Indonesia and the United States, but also the countries that are involved in it. But most importantly, Fulbright FLTA is a way to challenge myself so that by the end of the program, I can get to know myself better and I know what I want to do in the future. To me, the Fulbright FLTA program gave an opportunities of a lifetime and also a key to unlock many great things awaiting in Indonesia. Fulbright FLTA is a life-changing opportunity. It brings us closer to the world, and not only to teach and learn, but also to connect and inspire before, during, and even after the program. As you heard before, everyone in Fulbright Scholarship will have a different experience. But now it's time for you to excel your career, improve your academic achievement, and build a strong friendship with people around the world. I hope you will be accepted in the next FLTA program or other Fulbright Scholarship program and be the next Fulbrighter. Oke. Jadi itu adalah beberapa pesan atau apa yang dirasakan teman-teman saya setelah selesai program Fulbright FLTA. Mungkin sebelum kita tutup dan diskusi, ada sedikit quotes nih teman-teman dari Pak Nelson Mandela. Jadi for becoming a successful scholarship awardee, what you need to have is a good head and good heart. But when you have a literate tongue or pen, then you have something very special. Jadi teman-teman, saya yakin di antara kita semua di sini pasti nanti ada yang diterima di program Fulbright, FLTA, atau MA, atau PhD, dan program lainnya, asalkan kita selalu berusaha dan mencoba. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung ke discussion kalau masih ada waktu ya, Kak Endah. 5 menit lagi boleh. Ya, ini terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Irma Fitriani atas penjelasan yang sangat komprehensif, detail tentang program FLTA dan program Fulbright lainnya. Dan mungkin teman-teman juga ada mencatat tadi bahwa program Fulbright yang lain bisa kalian ikuti. Jadi tinggal kemana, Mbak Irma, kira-kira for more information about Fulbright? Bisa langsung ke Instagramnya teman-teman Fulbright, atau teman-teman buka saja di websitenya gitu ya, Fulbright Aminef. Nah seperti ini, dibuka aja nanti websitenya seperti ini. Nah ada banyak pilihan programnya seperti itu, atau ke American Corner langsung karena ada masternya di sini, Miss Endah. Ya, tapi memang benar kata Mbak Stella tadi dan Mbak Irma bahwa jika ingin tahu seberapa besar peluang kita terhadap program-program pertukaran bahkan sampai ke Amerika atau kemanapun, kita memang harus berani mencoba ya Mbak Irma, harus ikhtiar ya kalau istilahnya ya. Dan ikhtiar pertama adalah kawan-kawan di sini datang ke acara ini. Ikhtiar kedua mungkin setelah ini apa Mbak Irma?
Setelah ini isi application form, aplikasi. ya. Ya, mengisi application form. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa deadline pendaftaran untuk FLTA ini adalah minggu depan tanggal 15 April. Tapi jangan tunggu deadline-nya ya, karena mungkin akan ada mistake di websitenya dan yang lain. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? No? Oke, Mbak Irma ada ingin memberi, oh ada? Ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Mbak Irma mungkin sedikit inspirasi, kata-kata semangat buat teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau yang rencananya mau submit minggu depan. Iya. Boleh? Silahkan. Buat teman-teman, jangan berkecil hati atau jangan menyerah untuk mendaftar beasiswa, karena beasiswa itu bukan diperuntukkan orang-orang yang pintar saja, tapi orang-orang yang bekerja keras. Dan beasiswa itu juga butuh persiapan yang matang. Jadi kalau teman-teman di sini baru semester 1, semester 2, atau masih S1, itu jalannya sangat panjang untuk mencapai beasiswa yang banyak sekali ke depannya gitu. Dipersiapkan dari sekarang, misalnya dengan memperkaya bahasa Inggris, aktif kegiatan sosial, juga belajar dengan baik di universitasnya, nanti biar bisa lulus di beasiswa yang teman-teman inginkan, seperti itu. Kalaupun mau daftar Fulbright FLTA, bisa langsung dicoba, feel free to ask me, atau tanya Kak Enda, atau approach yang lainnya, alumni yang lainnya, kami akan sangat senang membantu, dan semoga teman-teman dan juga mahasiswa Untan, budak-budak Pontianak gitu ya, banyak yang menerima beasiswa di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Mumpung masih semangat-semangatnya, closingnya di sini aja boleh biar kelihatan sama Mbak Irma. Oke, baik. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti sesi informasi beasiswa hari ini. Kami berharap bahwa informasi yang telah disampaikan oleh Mbak Irma, alumni FLTA, dapat bermanfaat dan semakin banyak peserta yang mendaftar FLTA dari Kota Pontianak dan ada yang terpilih sampai bisa mengajar di Harvard University. Amin ya. Tahu kampus-kampus lain di Amerika. Nah, jadi mengingatkan kembali teman-teman yang ingin mendaftar program FLTA, deadline-nya adalah 15 April 2023. Nah, bisa dicek detailnya jam berapa di website-nya. Seperti yang Mbak Irma sampaikan tadi, bahwa jangan ragu-ragu ya, kita tidak tahu potensi apa yang kita miliki ya, sampai seberapa besar peluang kita bisa dapat beasiswa. Yang penting kita berusaha ya, memulai dulu ya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua peserta, semoga sukses ya. Sampai jumpa pada event Angkor Untan berikutnya, dan jangan lupa follow Instagram Angkor Untan ya, @angkor_untan. Udah follow belum? Nah, jadi keep updated ya. Sama ada Facebook Angkor Untan, TikTok kita juga ada Angkor Untan, dan YouTube Angkor Untan. Oke, terima kasih semuanya. Boleh kita foto dulu, Mbak Irma ya, sama teman-teman di sini. Oke, fotografer, we are ready. Kita isi ruang kosong ya. Oke, everyone, siap-siap? Ya. Oke, kita foto ya bersama. Oke, boleh? Ya. Nah, komen. Oke, ready? 1, 2. Oke, boleh diminta angkat tangannya semua. Ayo kita ke Amerika semua. Thank you. Sebelum pulang, kakak abang silahkan mengambil responnya di situ ya. Terima kasih. Have a good day. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak. Nanti tanya-tanya lagi ya. Jangan lupa daftar ya.
Hai, dadah. Halo Edwin. Good luck, Dr. Enda. Thank you so much. Amkor, thank you. Pamit, selamat buka puasa.